dan pikiran kita lebih lagi kita mau datang di hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Oh haleluya. Yes Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menelan diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tanda kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Lebih sungguh-sungguh kita akan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menelan diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku.
Tidak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kau tinggalkanku, Yes Tuhan. Yesus sahabatku. Kami angkat wajah kami. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu,
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan kepadanya, keselamatan daripadaku. Mari kita sembah dia.
kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami angkat pujian buat Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian, kita katakan.
Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyata Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
setia bagi kami pada hari ini Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya kasih-Mu tetap sama dan kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Bapa, pujian penyembahan kami biar menyukakan hati Tuhan. Kalau tiba waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba dan urapi kami semua mendapat pesan secara pribadi daripada Engkau Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu dinyatakan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang tidak ada jalan keluar hari ini menerima jalan keluar daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami undang Kau hadir dan bekerja di tempat ini Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengar firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Salam. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, sebelum saya masuk ke khotbah, saya ada dengar lagu yang lawas, lagu lama sekali. Tapi saya kurang pintar, saya coba nyanyikan tadi. Takutnya saya nyanyi salah lagi. Ya, yang seperti ini kira-kira katanya. Zaman sekarang berjagalah, dunia berkeluar raya, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, pernahkah kita melihat, atau pasti kita tahu, hari-hari ini bangsa kita sedang berduka. Di awal tahun 2021 ada tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat. Lalu setelah itu ada kecelakaan pesawat. Lalu kita mendengar lagi gempa di Majene, Mamuju. Dan setelah itu banjir besar di Kalimantan Selatan. Tidak seperti biasanya kata mereka. Justru kalau kita lihat di Bubuan Samarinda itu, ini di luar dari kebiasaan. Dan di Solok terjadi juga banjir dan longsor. Saudara, saya mau ingatkan, mari kita hari-hari ini berjaga seperti kata lagu tadi. Persiapkan diri kita dengan baik-baik. Kita harus siap nanti kedatangan Tuhan, kapanpun waktunya. Katakan amin. Amin. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara percaya bahwa saudara akan menerima mujizat Tuhan? Amin. Yang percayakan angkat tangan. Jadi sesuai dengan iman. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan berbicara ya kurang lebih banyak mengenai mujizat lah. Karena kita perlu mujizat hari-hari ini. Bahkan sampai mujizat bukan selalu berbicara berkat loh ya, tapi mujizat juga berbicara keselamatan. Saudara, kita akan buka di 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat ke-1 sampai ke-7. Kita baca bergantian. Saya yang mengganti saudara ayat yang ke-6. Judul perikopnya adalah mujizat minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya." Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah guli-guli berisi minyak." Ketiga, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu. Ketujuh, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ada seorang janda
Kita baca ayat 1, saya baca ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Saudara terkasih dalam Tuhan, janda ini adalah istri daripada seorang nabi. Suatu ketika suaminya meninggal, lalu datang penagih hutang. Ternyata di masa hidup suaminya meninggalkan hutang. Alkitab mencatat orang ini takut akan Tuhan. Lalu dia datang kepada Elisa. Ini yang mau saya kasih tahu saudara. Saudara, hal yang pertama dilakukan wanita ini ketika dalam persoalan, dia nggak cari siapa-siapa, dia nggak cari pertolongan dari orang lain. Tapi yang pertama kali dicarinya adalah Tuhan. Pada zaman itu Tuhan berbicara melalui perantara, yaitu nabi. Kalau pada sekarang kita langsung bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara boleh melihat, mari kita renungkan bahwa perempuan ini baru kehilangan suaminya. Berarti masa berkabungnya belum selesai, datang penagih hutang. Masalah pertama belum selesai, datang masalah kedua. Anaknya akan diambil untuk menjadi budak untuk mengganti hutangnya. Seorang ibu yang akan kehilangan anaknya satu lagi setelah dia kehilangan suaminya. Anaknya bukan satu ya, anak-anak disebut. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa menggambarkan dan mencoba menghidupi apa yang dialami wanita ini, betapa berat hambatan, himpitan yang dialami oleh wanita ini. Persoalan demi persoalan. Setelah suaminya pergi, belum selesai masa berkabung, belum selesai masa, artinya mungkin dia belum selesai ibadah 7 hari. Kalau ada, biasa di gereja ada 7 hari, ada yang juga orang 40 hari. Tetangga saya tadi malam mereka ibadah sepertinya. Dia kan baru kehilangan suaminya juga. Nah, dalam masa-masa seperti itu, suaminya meninggalkan hutang. Lalu datang penagih hutang. Dia berkata, "Kalau engkau tidak bayar hutang, anakmu akan saya ambil untuk menjadi budak." Satu lagi, perempuan ini kemungkinan besar kehilangan anaknya. Setelah dia kehilangan suaminya, dia berpotensi kehilangan anaknya. Tapi kabar baiknya, hal yang perlu kita contoh dari wanita ini, dia gak cari siapa-siapa, dia gak cari keluarganya, dia gak cari pertolongan dari orang lain. Dia datang mencari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kelihatannya sederhana, tapi coba kita hidupin. Ada berapa dari kita ketika kita melihat persoalan menghempit kita, yang lebih kita lihat situasi dan keadaan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika perempuan ini menghadapi suatu persoalan yang bertubi-tubi datang, yang saya suka dari perempuan ini, dia datang mencari Tuhan. Dia gak bentak pertolongan dari orang lain, dari keluarga dan saudara. First time yang dilakukan adalah mencari Tuhan. Mari hari-hari ini tahun 2021, dengan kabar yang kita dengar sini sana terjadi banyak hal, mari kita mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Biasakan mencari Tuhan first time, pertama kali. Jangan Tuhan jadikan second, yang kedua, untuk engkau bertanya sesuatu dalam hidupmu. Katakan amin. Saya berdoa, ketika saudara menghadapi apapun dalam hidupmu, cari Tuhan untuk pertama kali. Belajar dari wanita ini. Dia meninggalkan anaknya di rumah, dia meninggalkan apapun yang ada di rumahnya, dia datang menemui hamba Tuhan ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saya lihat digambarkan di film, dia itu berlari mencari Elisa di tengah-tengah pasar. Dia gak peduli, gak menghiraukan orang lain, dia gak peduli akan orang lain. Yang dia tahu, anakku harus hidup dan selamat, rumah tanggaku harus dipulihkan. Dia datang kepada Elisa, dia datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini, apa saudara yang sedang pergumulkan hari-hari ini. Tapi yang pasti adalah first time cari Tuhan. Kalau kau di dalam Tuhan dan kau cari Tuhan, saya katakan penyelesaian Tuhan itu jauh daripada apa yang kau pikirkan. Clear, bersih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika perempuan ini menghadapi suatu persoalan, ada kalanya kita pernah nggak kita berpikir akan menyerah dan berhenti? Pernah nggak? Mungkin untuk mempertahankan sesuatu, untuk merebut sesuatu atau meraih sesuatu. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan Tuhan akan datang menghadiri engkau. Ingat satu kejadian, satu kisah, ketika ada seorang anak muda, setelah dia bekerja satu malaman, dia nggak menemukan apa-apa.
Ada seorang anak muda yang bekerja satu malaman dengan kerja keras, tapi dia nggak menemukan apa-apa. Suatu ketika dia membersihkan alatnya. Dan yang menarik adalah ketika Yesus melihat anak muda itu, Yesus datang menghampirinya. Anak muda itu adalah Petrus. Ketika dia berjalan satu malaman, dia gak dapat sesuatu apapun. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang gak ada yang memperhatikannya. Orang di sekitar danau itu tidak memperhatikannya. Anak muda ini setelah dia mencari ikan semalam-malaman, dia gak temukan apa-apa. Bahkan satu ekor pun Alkitab mencatat dia tidak mendapatkan ikan. Lalu dengan sisa-sisa tenaganya dia membersihkan jalannya di pinggir danau. Orang gak ada yang peduli. Mungkin orang melewati dia, tapi tidak satupun yang memperhatikannya. Dalam situasi satu keadaan bisa jadi orang melupakan engkau. Engkau menghadapinya sendiri. Bisa jadi di dalam keadaan sendiri engkau menangis. Di keadaan engkau sendiri bisa jadi engkau merasa Tuhan aku sendiri. Simon ketika Petrus ini membersihkan jalannya, tidak satu orang memperhatikannya. Tapi dahsyatnya Tuhan datang menghampirinya. Aku gak bisa bayangkan. Saya coba gambarkan. Mungkin kalau banyak ikan di jalan Simon, mungkin ada orang yang akan bertanya bawa plastik. Simon, gimana waktu malam ini cuaca? Baik nggak katanya? Oh baik katanya. Dapat ikan 2. Mungkin ada berkata lagi yang lewat lagi. Oh Simon, gimana? Bawa ember. Dapat setengah ember. Tapi hari itu Simon nggak dapat apa-apa. Orang lalu-lalang tidak melihatnya. Tapi saya mau katakan, Yesus melihatnya. Demikian juga hidup. Yesus akan datang kepada engkau untuk menghampiri engkau dan membawa engkau kemana Yesus mau engkau pergi. Katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Demikian Tuhan memperhatikan. Nah, kita kembali kepada wanita ini. Ketika saudara berpikir akan menyerah, ketika saudara berpikir akan berhenti, saya katakan, stop dulu. Saya mau tunjukkan satu video buat saudara. Saya berdoa ini menginspirasi saudara. Mari kita lihat Kia minta tolong merangkak sampai garis finish sebenarnya dulu. Ya. Ini seorang pelari estafet di mana mereka bergantian. Dia mengalami kram, tapi dia gak berhenti sampai di situ. Di mana dia mengalami kram. Akhirnya dia terus merangkak dengan lututnya. Lututnya berdarah. Bahkan orang-orang yang melihatnya menangis melihat perjuangannya. Pertandingannya diadakan di Jepang. Bisa saja dia berhenti dan menyelesaikan pertandingan sampai itu sampai di mana dia mengalami kaki kram. Tapi dalam kamusnya nggak ada kata berhenti. Karena apa? Ketika dia berhenti, timnya selesai pada hari itu. Dia terus di bawah terik matahari panasnya aspal, saudara bisa bayangkan, tanpa alas di lutut. Mantap. Temannya menangis melihat perjuangan temannya. Tapi dia gak bisa nolong apa-apa, karena memang dia harus menunggu di garis itu. Saudara lihat kakinya berdarah. Banyak sekali darah. Itu darah. Oke, cukup. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika dia mengalami satu persoalan, bisa jadi dia mungkin berhenti, wajar dia berhenti, dia mengalami kram. Tapi yang mau kita lihat adalah dia nggak mau berhenti. Ada orang yang berharap di depannya dia bisa menyelesaikan bagiannya. Begitu juga orang. Orang lain mungkin menangis melihat apa yang kamu hadapi, tapi orang lain nggak bisa berbuat apa-apa. Pernah saudara mengalaminya? Orang lain mungkin terharu melihat apa yang saudara alami, tapi saudara tetap harus berjalan melakukan apa yang menjadi bagian saudara. Bagian orang terbatas, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Saat dia mengalami itu, saat engkau mengalami seperti wanita ini, pada detik itu juga ada seorang Bapa di sampingnya mendampinginya. Demikian juga Bapa di surga. Saat engkau lututmu terluka, penuh dengan darah, Bapa di surga juga mendampingi engkau untuk melewatinya. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kau sendiri. Mari kita lakukan
hal-hal apa yang menjadi bagian kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika engkau tidak bisa melakukan hal-hal yang hebat, lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cara-cara yang hebat. Saya petik dari kata-katanya Napoleon Hill. Jika engkau tidak bisa melakukan hal-hal yang hebat, lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cara yang hebat. Maka engkau akan melihat betapa engkau memiliki potensi dalam Tuhan. Saudara lihat, saya bawa keripik rumput laut. Saudara tahu pernah makan ini? Ada yang pernah makan ini? Angkat tangan. Ya, puji dalam Tuhan. Tai Kai Noi, bahasa Thailand, artinya pengusaha muda. Saudara, pernah dengar ceritanya? Seorang anak muda berusia 16 tahun, dia gak pernah menyerah. Pertama kali dia memulai dengan bermain game, lalu dia menjual hasil gamenya dan dia membeli mobil. Setelah itu dia juga kembali berusaha. Dia membeli DVD players. Ternyata yang dibeli adalah DVD players bajakan. Jadi ketika dia putar, rusak. Jadi dia banyak sekali mengalami kerugian. Dia beli banyak sudah untuk dijual. Dia gagal untuk menjual DVD player. Apa dia berhenti? No. Setelah itu dia pergi ke pameran produksi makanan. Dia melihat alat menggoreng kacang. Lalu dia, karena tidak punya uang, lalu dia beli, dibawa ke rumahnya. Bapaknya marah kepadanya. Kamu harusnya sekolah, gak perlu berusaha, dia bilang. Tapi anak ini punya kemauan yang kuat. Namanya adalah Tok Itipat. Lalu dibawa. Lalu dia buka usaha ini bersama pamannya. Nah, lalu dia buka, dia jual, tidak laku hari pertama. Lalu dia melakukan survei pasar. Di pasar dia lihat apa yang membuat dagangan orang laku. Satu orang berteriak-teriak, bonus dan diskon dicatat olehnya. Lalu dia melihat, ternyata tempat juga berpengaruh. Lalu dia kembali ke mall itu, dia minta tempat yang paling depan di pintu masuk. Akhirnya disetujui. Lalu dia pindah, pamannya yang berjualan. Lalu dia kembali ke sekolah. Di sekolah dapat telepon, pamannya telepon. Kita kehabisan bahan. Nah, jualan kita ramai sekali. Akhirnya dia langsung ke pasar beli bahan. Jualan. Dia langsung berkata kepada paman, paman saya akan buka cabang. Lalu dia buka cabang di tempat situ juga, tapi di agak ke dalam. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah dia buka cabang, ada masalah yang baru, yaitu apa? Dinding mall akibat dari kacang ini, asapnya ini mengakibatkan dinding mall itu hitam. Lalu pemilik mall berkata, kamu cat hari ini selesai, kalau enggak kontrak batal. Akhirnya dia mengecat pada waktu masih ramai pengunjung marah dan di stop karena apa? Mengganggu pengunjung. Lalu malam harinya dia coba mengecat dengan dibantu oleh ibunya, tapi waktunya nggak sempat karena mall mau ditutup oleh security. Dia coba minta waktu sama security dia bilang nggak mau. Akhirnya mall ditutup. Hari itu dia gagal. Jual DVD player gagal. Dia jual kacang gagal. Lalu suatu ketika karena dia nggak belajar di waktu SMA, dia tidak masuk ke perguruan tinggi nasional. Dan pada saat yang bersamaan orang tuanya mengalami bangkrut. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, orang tuanya harus pergi ke Cina. Dan dia juga pada saat yang bersamaan dia ditinggalkan oleh pacarnya. Orang-orang yang harusnya mensupportnya dia meninggalkan dia. Tapi dia nggak berhenti sampai di sini. Tok Itipat tetap berjuang. Lalu ketika waktu suatu saat dia bersama pacarnya, dia makan rumput laut. Dia kata, kamu beli di mana? Di pasar, dia bilang. Lalu dia timbul ide untuk memproduksi. Lalu dia coba beli dengan uangnya dijual, ada yang dijual, dia coba untuk beli rumput laut lalu digorengnya. Gagal, dan gagal. Ya, tapi tidak pernah berhenti sampai di situ. Suatu ketika dia pulang dapati pamannya terjatuh dan dibawa ke rumah sakit. Pengeluaran yang lumayan besar juga. Tapi saya mau katakan ada orang tuanya sudah nggak ada di Thailand, orang tuanya sudah berangkat ke China. Nah, suatu ketika dia dapat cara untuk menggoreng ini dan makanannya itu menjadi enak. Lalu terpikirlah cara dia untuk membayar hutang bapaknya. Lalu dia telepon bapaknya di China, dia katakan, Pak, berapa sih hutang bapak? 40 juta baht. Kalau kita konversi ke rupiah 12 miliar. Lalu dia lesu, dia mungkin nggak bisa bayar karena dia penghasilannya diperkirakan itu 1 juta. 1 juta baht 1 tahun, berarti 40 tahun lagi baru bapaknya bisa pulang ke Thailand. Lalu dia pergi ke 7-Eleven, lalu dia berpikir, dia minta kepada orang toko itu, saya minta nomor pusat. Lalu dikasih nomor pusat, dia hubungi. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika dia bawa produk ini ke 7-Eleven, pertama kali produk ini ditolak. Setelah itu, dia katakan oleh pemimpinnya,
kemasanmu terlalu jelek dan harganya terlalu mahal. Lalu dia pulang, dia perbaiki kemasannya. Pertamanya pakai plastik PE yang putih bening, lalu diganti kemasannya seperti ini. Lalu dia serahkan ke 7-Eleven, ternyata bosnya 6 jam ditunggu oleh dia, bosnya nggak keluar-keluar. Akhirnya dia kecewa, dia tinggalkan barang sampel dia ini ditinggalkan di lift. Lalu dia telepon orang tuanya, "Pak, saya akan nyusul ke situ." Lalu dia beli tiket. Tapi sekali lagi seorang anak muda tidak pernah berhenti di situ. Walaupun dia sudah beli tiket, tiket itu dibatalkan olehnya. Lalu dia kembali tanya ke penjual 7-Eleven bagaimana hasilnya. Ternyata dia bilang dia dipanggil karena dia coba makanannya enak. Lalu dipanggil, "Kamu harus punya pabrik, kamu harus punya karyawan dan harus standar. Kamu harus bisa memproduksi 72.000 piece dalam beberapa minggu atau bulan kalau nggak salah. Minggu kalau sampai salah." Akhirnya apa, saudara Tuhan? Saya persingkat ceritanya karena ada 2 video lagi. Nah, saya rasa kita akan juga berjamuan. Tapi yang mau saya gambarkan adalah akhirnya dia berhasil dan sekarang memiliki 2.500 karyawan pada tahun 2016. Dia berusia sekarang 26 tahun. Dia memiliki rumput laut, pertanian rumput laut di Korea Selatan. Penghasilannya dalam setahun, saudara Tuhan, 450 miliar. Seorang anak muda yang tidak pernah menyerah. Seperti wanita tadi, dia nggak menyerah terhadap keadaannya. Dia datang mencari hamba Tuhan. Kita loncat kedua, karena baru ayat 1. Kita loncat ke ayat yang kedua. Saya bacakan. Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kau perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Saya mau berhenti di pertanyaan pertama. Apa yang dapat kau perbuat bagimu? Elisa bertanya kepada dia. Tuhan bertanya kepada saudara. Mungkin karena tidak ada jawaban, Elisa langsung bertanya ke pertanyaan kedua. Saudara lihat ya, dia tanya, "Apa yang mau dapat kuperbuat bagimu?" Perempuan nggak jawab. Elisa lanjutkan pertanyaan, "Apa yang ada di rumahmu?" Pernah nggak saudara ngalami suatu persoalan yang membuat saudara nggak bisa cerita lagi, saking seseknya? Pernah nggak saudara ngalami saking bingungnya saudara nggak tahu mau ngomong apa-apa lagi? Dia tanya, "Apa yang harus kuperbuat bagimu?" Misalnya saudara punya masalah datang kepadaku, "Kamu mau saya buat apa?" Aku udah nggak tahu lagi harus ngomong apa, dia bilang. Karena apa? Beratnya persoalan, sesaknya apa yang dihadapinya. Kita mau lihat satu video, tetap tersenyum. Ya, dia coba tersenyum. Padahal dadanya sesak. Life is never easy. Hidup tuh gak pernah gampang. Ya, pernah saudara ngalami saking sesaknya saudara sampai pernah? Saya waktu kecil pernah dimarahi orang tua saya. Mungkin saya dulu bocil kali ya, bandel kali. Dimarahin, lalu saya dipukul. Itu saya nangis terisak-isak sampai tertidur. Nah, wanita ini menghadapi persoalan, saking dia sesaknya, dia nggak nahan untuk nangis. Demikian juga dia ketika Elisa bertanya, "Apa yang harus kuperbuat bagimu?" Wanita ini nggak tahu mau ngomong apa. Wanita itu nggak tahu mau bicara apa, dia hanya terdiam, hanya air mata yang menggambarkan kesedihannya, apa yang dialaminya. Karena wanita nggak menjawab, Elisa bertanya bagian yang kedua, "Apa yang ada di rumahmu?" dikatakan. Padahal Elisa tahu kalau ada di rumahnya mungkin bisa dijual untuk bayar utangnya. Elisa tahu nggak? Dia datang dengan persoalan. "Aku nggak punya apa-apa. Aku mau karena apa? Kalau anaknya sampai dijadikan budak berarti nggak punya apa-apa untuk disita di rumahnya." Yang setuju katakan amin dengan saya. Kalau ada mesin cuci mungkin dibawa mesin cuci pada hari itu. Kalau ada kulkas mungkin kulkas dibawa pada hari itu. Kalau ada motor mungkin
motor yang ditarik, bukan anaknya jadikan budak. Tapi Elisa tetap bertanya, apa yang ada di rumahmu? Saudara terkasih dalam Tuhan, Elisa sedang bilang, apa yang ada di rumahmu syukuri. Apa yang ada pada kita hari ini syukuri. Syukuri. Dia kata, tiba-tiba perempuan yang berikan, mungkin dia bilang enggak ada apa-apa kecuali buli-buli berisi minyak. Saya ada siapkan satu buli-buli yang kosong. Anggaplah ini buli-buli, padahal ini bekas aqua gelas. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang enggak ada apa-apa, dia bilang hanya buli-buli. Mari kita hari ini, kalau kita melihat kenapa Elisa bertanya itu, apapun yang masih ada padamu syukuri, karena itu bisa dipakai Tuhan menjadi media mengadakan mujizat. Saudara terkasih dalam Tuhan, perempuan ditanya, gak ada kecuali buli-buli berisi minyak. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah Elisa bertanya seperti itu, lalu dia berkata kepada perempuan ini, pergilah kepada tetangga-tetanggamu. Artinya apa? Tuhan mau kerjasama kita untuk Tuhan melakukan mujizat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu sepakat dengan Tuhan, kita perlu sejalan dengan Tuhan, kita perlu sekata dengan Tuhan. Dia katakan apa? Pergilah ke tetangga-tetanggamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bisa gambarkan wanita ini adalah wanita yang baik bertetangga, yang baik mempunyai lingkungan. Kenapa? Bisa jadi pada waktu dia minta bejana, mungkin tetangganya ngomong, kalau dia nggak baik loh ya tetangganya, Mbak pinjam bejana, maaf Mbak mau dipakai, padahal ada yang kosong di depannya. Itu Mbak, iya itu mau dipakai, padahal ada 4, Mbak saya mau pinjam 1 aja, saya aja masih kurang 1, saya butuhnya 5. Tapi kalau dia baik, tetangga-tetangganya semua meminjamkan. Tuhan sedang mau mengajarkan kita, mari kita memiliki hubungan dengan sesama dengan baik. Karena bisa jadi dia adalah perantara Tuhan mengadakan mujizat. Bisa jadi dia adalah orang yang ditunjuk Tuhan menjadi wakilnya Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda. Miliki hubungan yang baik dengan siapapun. Wanita yang disuruh Elisa pinjam kepada tetangga-tetangga. Saya nggak bisa bayangkan kalau pada waktu itu wanita ini bukan wanita yang baik bertetangga. Saudara, kita lanjut. Dikatakan kepadanya, jangan terlalu sedikit. Kita lihat, tetapi jangan terlalu sedikit. Elisa sedang bilang, siapkan satu wadah yang gede untuk kamu menerima yang gede. Saudara, saya tuang aqua yang kosong ini. Ini adalah wadah yang disediakan wanita ini. Ini adalah berkat Tuhan melalui minyak. Minyak ini berhenti ketika ini penuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini nggak habis loh ya, hanya berhenti mengalir semana media dipersiapkan. Kami berdoa dengan istri, tahun 2021 bagi kami adalah tahun berdoasa. Mari miliki perbesar kapasitasmu. Saudara, saya nggak bisa bayangkan ketika perempuan wanita itu membawa segede ini. Berarti dia dapat air segede ini. Dia nggak dapat segede ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kau datang dengan cawan segede ini, hanya seginilah yang kau terima. Ketika kau datang dengan media yang lebih besar, sebesar ini akan kau terima. Dia bilang kepada perempuan, jangan terlalu sedikit. Kalau saya tahu itu terjadi dalam hidup saya pada waktu itu, akan ada minyak sedikit. Mungkin saya pinjam sampai ke Bontang kalau saya tinggal di Samarinda. Tipe manusia kan seperti itu. Pada waktu itu dia hanya meminjam dari tetangga-tetangganya. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini siapapun kamu, perbesar kapasitasmu. Abraham Lincoln pernah berkata, kata-katanya sederhana sekali, tapi ini memiliki makna yang dalam kalau saudara pikirkan. Siapapun kamu, jadilah yang terbaik. Abraham Lincoln katakan demikian, siapapun kamu, jadilah terbaik. Gak peduli kamu orang gagal, gak peduli kamu orang miskin, gak peduli kamu orang yang terbatas. Siapapun kamu, jadilah yang terbaik. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita percaya
bahwa Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Miliki hati yang diperbesar supaya kita mengalami seperti yang Tuhan mau. Sebentar saya minum dulu. Sudah terkasih dalam Tuhan, hanya segitu, nggak terlalu terasa. Saya nggak bisa bayangkan kalau minum yang ini. Mungkin saya kebanyakan minum. Berkat Tuhan ada bagimu, tidak pernah terlambat. Perbesar kapasitasmu. Amin. Amin. Perbesar kapasitasmu. Terlalu mudah bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan, bukankah dia kaya rela jadi miskin supaya kita diberkati? Terlalu mudah. Pak Surya pernah berkata kepada saya, bro, berdoalah supaya kamu diberkati ketika kamu siap. Maksudnya Pak, iya, nanti kalau kamu diberkati kamu gak siap, kamu malah lari dari Tuhan, dia bilang. Malah kamu ninggalin Tuhan dengan berkat itu. Sejak itu saya berdoa, Tuhan berkati saya ketika saya siap. Karena apa? Penting sekali. Ketika saudara siap, Tuhan kita lebih percaya. Ketika saudara, Tuhan percaya kepada saudara, saya percaya dia Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Sekarang perbesar kapasitas saudara supaya kau mengalaminya. Nah, seperti Abraham Lincoln katakan tadi, siapapun kamu, jadilah yang terbaik. Do the best. Seperti tadi katakan, kamu mungkin gak bisa melakukan hal-hal yang hebat. Lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cara yang hebat. Kita lanjut. Baru ayat ketiga ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ketika kita setuju dan sepakat sejalan dengan Tuhan, jangan dengarkan omongan orang. Ketika dikatakan tutup pintu, jangan dengar omongan orang yang tidak membangun. Elisa berkata, tutup pintumu. Kenapa sampai sedetail itu Elisa mengatur wanita ini? Pernahkah kita terpikir, kenapa sampai Elisa sedemikian detail mengarahkan wanita ini? Sampai pintu pun dia arahkan. Harusnya kan tuang minyaknya sudah terjadi, sisanya lakukan sesuai yang kamu mau. Tapi tidak. Elisa sedang berkata, apapun yang diomongin dari luar tidak boleh mempengaruhi kau. Orang boleh mengatakan gak mungkin berhasil. Elisa sedang berkata, tutup pintunya dengan rapat, biar aku bekerja dengan engkau di dalam. Ketika engkau bekerja dan sepakat dengan Tuhan, percaya dan jangan dengar kata-kata yang tidak membangun engkau. Orang berkata mungkin kau ketika engkau banyak kekurangan, suaramu lari sana sini, jangan dengar. Mari lakukan. Ketika engkau bekerja dengan Tuhan, tutup. Bukan berarti saudara tidak menerima masukan dan kritik. Ketika masukan kritik itu membangun, terima. Buka lewat jendela, itu terima. Tapi pintu tetap tutup ketika engkau bekerja bersama dengan Tuhan. Mari kita bekerja dengan Tuhan, tutup pintu yang membuat kita down di dalam Tuhan. Ayat yang kelima, cepat saja. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika kita harus taat sama dengan wanita ini, melakukan seperti yang diperintahkan. Ketika dikatakan kan tutup pintunya dan kau baru bekerja, dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Mari kita lihat satu video tentang ketaatan. Taat. Ini anjing mau menyeberang, sebelahnya manusia mau menyeberang. Ini penyeberangan yang ketika orang boleh lewat lampu hijau menyala. Ini anjing, satunya manusia mau melewat. Sama-sama mau menyeberang di penyeberangan jalan. Perempuan manusia ini terburu-buru. Padahal sebenarnya dia belum boleh lewat. Ya, dia lewat padahal belum lampu hijau untuk pejalan kaki. Anjing ini tetap menunggu. Dia tetap taat sesuai lampu merah, sesuai lampu peringatan. Saudara lihat nanti ketika lampu hijau dia langsung jalan. Padahal seekor binatang. Dad. Oh belum. Hijau. Ya, lampu hijau. Dia berjalan. Ya, videonya singkat, tapi syarat makna. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau anjing ini berjalan, nggak mungkin ditilang, percaya. Andai kata ketemu petugas, nggak mungkin ditilang anjing ini.
Tapi yang mau kita pelajari adalah dia tetap taat. Belajarlah daripada anjing tadi. Manusia yang tadi terburu-buru, wanita yang tadi terburu-buru. Saya mau katakan, Tuhan gak pernah terburu-buru dalam hidup, tapi tepat pada waktunya Tuhan. Mari kita belajar seperti wanita tadi, dia melakukan sesuai perintah Elisa, dia tutup. Yang kedua poinnya, dari poin kelimanya adalah kerjasama keluarga, ibu dan anak. Saya mau sarankan, ketika saudara-saudara berkeluarga, mungkin anakmu masih kecil, itu tetap dipakai Tuhan untuk menjadi teman engkau berkarya di dalam Tuhan. Kerjasama keluarga, ibu dan anaknya. Ibunya menuangkan, anaknya datang bawa bencana. Ketika penuh digeser, ibunya bilang bawa lagi bencana yang lain. Itu berbicara kerjasama keluarga. Bukankah firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Saudara, itu berbicara keluarga. Komunitas terkecil, tapi bagian terpenting di dalam gereja dan dalam negara kita. Adakan kerjasama keluarga. Ketika kau sepakat, saya percaya Tuhan hadir. Lihat wanita ini ketika dia bekerja sama dengan anaknya. Wow, minyak itu gak pernah berhenti sampai bejananya habis. Saya berdoa, siapapun saudara, mungkin saudara gak bersama keluarga yang kuliah, saudara punya teman satu kamar atau tetangga satu kamar. Saya mau katakan, itu juga keluargamu di tempat ini, di perantauan, di tempat engkau kuliah. Bekerja sama di dalam Tuhan. Amin. Mungkin saudara punya pacar. Dulu saya sama Angel tuh sering teleponan, gantian mau berdoa. Angel tuh paling susah disuruh telepon kalau waktu itu, dia malu. Pertama waktu pacaran telepon, jadi saya usahakan setiap kali selesai teleponan itu berdoa dulu baru tidur. Ya pertama-tama teleponnya kebablasan sampai jam 4 subuh sih. Curhat ya? Hah? Curhat. Ya kasih tahu Pak. Saudara terkasih dalam Tuhan, perlu sekali ada kerjasama di dalam Tuhan. Bagaimana kita belajar dari wanita tadi itu? Mungkin kau dalam mempersiapkan masa depanmu, kelihatannya belum ada tanda-tanda. Tapi saya mau katakan, ketika kau bersepakat bersama Tuhan dan bekerja sama, saya terlalu percaya Tuhan akan adakan mujizat berlipat ganda dalam hidup. Amin. Amin. Kita yang ke-6 supaya cepat. Saya bacakan, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya gambarkan tadi, seberapapun yang kau buka, segitulah Tuhan memberkati. Andai kata bejananya hanya seperti yang saya gambarkan tadi, seginilah yang saudara dapat. Saudara terkasih dalam Tuhan, biarkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu, tinggal kau mempersiapkan bejananya. Pelipat gandaan dan terobosan akan terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam masa depan. Mungkin kau berkata, hidupku sekarang fine-fine saja, hidupku sekarang baik-baik saja. Tapi saya mau katakan, tetap kalau tidak di dalam Tuhan, kau berada di dalam posisi yang mengkhawatirkan. Mungkin kau berpikir, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, aku punya sesuatu yang bisa memiliki. Tapi saya mau katakan, ketika kau di luar Tuhan, keadaanmu mengkhawatirkan. Tapi ketika kau tidak punya apa-apa, mungkin 0, seperti wanita ini, dia tak punya apa-apa, bahkan dia punya hutang ditinggalkan suaminya. Tapi ketika engkau punya Tuhan, justru saya katakan, engkau luar biasa. Amin, saudara Tuhan. Amin. Kita loncat ke ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang menarik adalah ketika perempuan ini menerima mujizat, yang pertama kali dilakukan adalah dia cari hamba Tuhan lagi. Ketika dia menerima mujizat, di rumahnya penuh buli-buli berisi minyak, dia nggak langsung serta-merta melakukan seperti apa yang dia mau. Bisa saja dia tinggal pergi ke pasar untuk menjual. Tapi yang menarik adalah wanita ini mencari kembali hamba Tuhan ini. Menarik sekali. Ketika mujizat terjadi, dia nggak langsung bayar hutangnya atau menjual minyaknya. Yang pertama kali dilakukan adalah dia mencari Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Padahal mujizat sudah ada, minyak berisi buli-buli di rumahnya sudah banyak. Saya mau katakan bagi kita hari-hari, ketika kau sudah menerima mujizat, belajar dari wanita ini, dia kembali kepada hamba Tuhan, dia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Karena apa? Seringkali
Seringkali mujizat membuat kita jauh dari Tuhan. Ya kan? Berkat membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika hidup kita berkelimpahan, membuat kita mungkin tidak bertanya kepada Tuhan. Tapi wanita ini datang kepada Tuhan ketika dia sudah mendapatkan berkat. Dia katakan, apa yang harus dilakukan? Juallah minyaknya, bayar hutangmu dan hiduplah dari sisanya. Jual itu kata kerja. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Artinya walaupun sudah ada mujizat, Tuhan tetap mau kau bekerja bersama dengan Tuhan. Tidak diam. Tuhan mau tetap kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita sepakat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya akan sudahi, saya undang pemain musik. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya berdoa Tuhan punya pesan khusus buat saudara. Kita akan nyanyi satu lagu yang diawali Tuhan, kami juga mau datang kepada Kau apapun persoalan hidup kami. Kami mau mencari Tuhan lebih dulu. Kami percaya Tuhan, kami menyiapkan buli-buli yang besar yang diperluas di dalam Engkau Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan terbang melewati badai di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa saat ini, baiknya di tempat ini, di rumah, di Nyelau, di Mamasa Tuhan, maupun di mana boleh dijangka. Bapa, hamba berdoa setiap orang mendengar, tidak kebetulan hari pagi ini mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun persoalanmu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi jalan keluar. Sakit apapun kau sedang alami, bilur-bilur Yesus yang tertumpah di kayu salib menyembuhkan kau saat ini. Bapa yang tidak ada memiliki masa depan, Tuhan beri masa depan yang terbaik. Yang hari-hari susah pekerjaan, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus mendapat pekerjaan. Terbuka tingkap-tingkap langit memberkati setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hamba-Mu selesai berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu, dan sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Melalui perjamuan kudus,
Kami minta Tuhan Engkau melayakkan kami semua untuk menerimanya. Dengan darah Yesus Engkau menyucikan kami. Dengan darah-Mu Yesus Kristus Engkau membenarkan kami. Dan juga dengan darah Yesus Engkau melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Juga Engkau memberkati tangan-tangan yang melayakkan, kuduskan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib melalui kematiannya. Mari kita sembah Dia. Berikan penyembahan yang terbaik, berikan pujian yang terbaik. Dia layak dipuji, Dia Tuhan layak disembah. Haleluya. Kami bersyukur, kami silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Pengumuman, seperti biasa hari Selasa kita ada Zoom jam 19.30. Nanti linknya akan dikirimkan ke grup. Dan hari Kamis jam 19.30 juga kita ada rumah doa di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang mau datang, silakan bergabung. Dan bagi yang mengikuti live streaming, nanti akan kita live streaming di Facebook dan di IG. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar.
yang layak disembah, Engkau yang layak disanjung dalam kehidupan kami. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bertumbuh oleh karena firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang terus menguatkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu ditabur di tanah yang subur, dia akan bertumbuh Tuhan, akan berbuah manis. Dan kami percaya firman-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami pribadi masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan menjadi orang yang gampang menyerah. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Ketika kami berjalan di dalam setiap lembah kekelaman, kami tahu Tuhan sudah ada di depan kami. Kami tahu Tuhan sudah yang memimpin setiap langkah kaki kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu siang hari ini, Bapak Paulus Bindu. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu lebih dan dahsyat lagi Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, kehidupan yang Kau pakai Tuhan. Kemanapun setiap langkah kakinya melangkah, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Mulut bibir lidahnya penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan puji-pujian. Hidupnya untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Dan kami percaya dia boleh menjadi berkat dimanapun dia pergi, di tempat pekerjaannya, di lingkungannya, di rumahnya, di keluarganya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, setiap pekerjaan yang tangannya Tuhan memberkati, istrinya Tuhan berkati dengan luar biasa. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, kami percaya tergenapi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami bawa setiap bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini bangsa kami Tuhan, ini Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak diam atas bangsa kami. Tuhan akan bergerak atas bangsa kami. Tuhan melihat bangsa kami saat ini. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi atas bangsa kami. Tuhan, apapun yang menimpa bangsa kami percaya Tuhan, ada mujizat yang terjadi Tuhan lewat semuanya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami patahkan, kami gagalkan, kami tolak, kami hancurkan setiap apapun kutuk apapun Tuhan Yesus. Setiap apapun yang orang katakan atas bangsa kami patahkan. Setiap kuasa itu tidak terjadi Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang boleh bekerja atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami gagalkan setiap rencana si jahat atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ada pemulihan bagi Indonesia Tuhan. Dan setiap pulau ke pulau Tuhan akan terdengar nyanyian bagi Yesus kami yang luar biasa. Hanya Yesus yang boleh ada atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang berdiri atas bangsa kami, Engkau yang bergerak atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami gagalkan setiap rencana si jahat atas bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan. Pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan, presiden kami dalam tangan Tuhan. Presiden kami, pemerintahan kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang memagari mereka dengan tembok-Mu yang berapi Tuhan. Kami percaya lewat pemimpinan presiden kami Tuhan, akan banyak anak-anak Tuhan digerakkan Tuhan. Kami percaya dibangkitkan dalam nama Yesus. Ada Tuhan atas pemerintahan kami, ada Yesus atas pemerintahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap pulau-pulau Tuhan berkati Bapa. Setiap jiwa-jiwa yang ada di pulau-pulau di bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka adalah milik-Mu, mereka kepunyaan-Mu Tuhan. Selamatkan setiap jiwa-jiwa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan Kalimantan Timur, Samarinda Bapa. Terlalu banyak yang terjadi atas bangsa kami, atas kota kami. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kota kami Tuhan berkati, Tuhan pulihkan kota kami Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kota kami diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jiwa-jiwa yang terhilang, kami tarik mereka kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Oh kami tahu Tuhan, satu-satunya yang luar biasa, satu-satunya yang dahsyat, yang terhebat hanya Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan
Kami juga berdoa bagi gembala pembina kami Bapak Nikono Harjo dan 4 wakilnya. Gembala harian kami Bapak Andi Markus Tuhan. Kami bawa mereka dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin setiap langkah kaki mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap pelayanan mereka. Biarlah Tuhan, melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa secara khusus bagi gembala sidang kami Bapak Nathanael Abraham. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memilih dengan luar biasa, Tuhan yang memakai dengan luar biasa, Tuhan juga yang memperlengkapi dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu akan Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, setiap langkah kakinya Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Kami percaya Tuhan melihat hati hamba-Mu Tuhan, hati yang memiliki Tuhan, hatinya yang penuh rindu untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Kami percaya Tuhan, lewat pelayanannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di kota kami Tuhan. Kami percaya kemanapun hamba-Mu melangkah, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati pekerjaan usaha hamba-Mu, berkati Ibu Gembala kami sebagai penopang. Kami percaya Ibu Gembala kami Tuhan pakai dengan luar biasa dan dahsyat untuk menopang setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Berkati anak-anaknya, setiap usahanya mereka Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap gereja yang ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan, satukan setiap gereja-gereja yang di bangsa kami Tuhan. Satukan Tuhan sehati, sepikir, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Kami percaya hanya Yesus satu-satunya yang berdiri atas setiap gereja-gereja yang ada di bangsa kami Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada di GPR 18. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang melindungi setiap kami di tempat ini, Tuhan yang menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan. Sampai saat ini kami boleh melangkah. Kami percaya karena penyertaan Tuhan yang luar biasa begitu dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap keluarga-keluarga diberkati Tuhan, keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya anak-anak muda dibangkitkan, generasi-generasi Yeremia akan dibangkitkan atas gereja kami di tempat ini Tuhan. Ketika kami akan melangkah Tuhan, setiap cepat-cepat mau melangkah kemanapun Tuhan, Tuhan pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, keluarga, orang-orang tua, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kami. Bahkan Tuhan, orang-orang yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, yang memiliki usaha Tuhan berkati, bahkan yang mencari pekerjaan Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam atas hidup kami. Ketika kami berjalan di jalannya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap kami yang melayani Engkau siang hari ini Tuhan, kami berkati setiap kami Tuhan. Semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang mengambil bagian Tuhan, biar kami lebih lagi bawa hati kami, hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi Tuhan, taruh setiap hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Hati Tuhan, biar kami memiliki hati Tuhan. Biar ketika kami melayani karena kami mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Kami mau berdoa bagi setiap mereka yang terhilang Tuhan. Kami mau berdiri bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Oh, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap pelayanan kami dalam tangan-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan, kami rindukan lawatan-Mu terjadi di tempat ini melalui Roh Kudus-Mu. Jamahan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Lawatan dan jamahan Roh Kudus terjadi atas kota kami Samarinda, dan juga atas bangsa kami, dan seluruh dunia akan mengalami lawatan dan jamahan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam keadaan kondisi sekarang, Tuhan terus melindungi kami, Tuhan terus menyertai kami, dan juga kami percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kami yang terus bersandar dan terus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Berkat Tuhan dilimpahkan berlimpah-limpah atas kehidupan kami semua.
di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam nama Yesus dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah engkau di bisnismu, diberkatilah engkau di kampusmu, diberkatilah engkau di pelayanan, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, di dalam nama Yesus. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.